Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, murid-murid yang Bapak sayangi. Kembali bertemu dengan Bapak di mata pelajaran biologi, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi menyebabkan pembelajaran kita lakukan secara daring. Tapi kalian jangan patah semangat, jangan merasa bersedih, karena yang namanya pembelajaran, yang namanya proses belajar tidak harus dilakukan di sekolahan atau di kelas. Tetapi pembelajaran juga bisa dilakukan secara daring seperti saat ini, dilakukan di sekolah, tidak maksud Bapak, dilakukan di rumah masing-masing. Semoga di masa pandemi seperti saat ini kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesegaran, baik itu jasmani, rohani, untuk bisa selalu melakukan aktivitas. Tetap jalani protokol kesehatan, tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Untuk pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang virus. Bapak buatkan video PowerPoint supaya pembelajaran lebih menarik, tidak monoton, tidak hanya buku atau modul ajar saja, tapi ini Bapak coba kemas, Bapak buat PowerPoint disertai dengan video tampilan yang Bapak rekamkan. Virus itu tidak semuanya itu negatif. Kadang ada orang yang berpikir virus pasti negatif. Tidak semua virus ini itu negatif. Virus itu juga ada yang menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Ya bagi makhluk hidup. Bisa bagi manusia, bisa bagi hewan, dan juga bagi manusia. Jadi tidak semuanya virus itu negatif atau merugikan. Tapi juga ada yang bermanfaat, tergantung bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya untuk keperluan apa. Jadi untuk pembelajaran hari ini supaya kalian tidak terjadi miskonsepsi atau salah pemahaman terkait virus, yang tadinya virus berpikir virus itu negatif, merugikan, sekarang miskonsepsi tersebut nanti bisa terbantahkan karena tidak semua virus itu negatif, karena ada yang positif, ada yang menguntungkan, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan virus tersebut untuk keperluan kita, yaitu untuk keperluan manusia dan makhluk hidup. Langsung saja, sejarah virus berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata virion, yang berarti racun. Ya, virus itu berasal dari kata virion, bahasa Latin yang memiliki arti racun. Lalu bagaimana awal mulanya virus itu ditemukan? Ada seorang tokoh yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Meyer meneliti getah tembakau yang kekuningan menggunakan mikroskop. Tembakau itu merupakan tumbuhan yang biasanya dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan rokok. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk hidup yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil daripada bakteri. Jadi Adolf Meyer pada tahun 1883 melakukan penelitian pada getah tembakau. Saat dia melakukan penelitian menggunakan mikroskop, dia menarik kesimpulan bahwa makhluk hidup yang menyerang tembakau tadi tidak berupa bakteri, karena ukurannya itu lebih kecil dari bakteri. Terus ada lagi Martinus Beijering. Beijering mencoba untuk mematikan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya, dampaknya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Beijering menyebutnya sebagai virus lolos saring. Kenapa bisa dikatakan virus lolos saring? Karena makhluk hidup tersebut yang menyerang pada getah tembakau tidak bisa dinonaktifkan dengan media alkohol.
Lalu ada tokoh selanjutnya yaitu Wendell Meredith Stanley. Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935. Ia berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau. Kemudian penyakit tersebut diberi nama tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, baru pada tahun 1935 ada seorang tokoh yang mampu mengkristalkan. Pak, mengkristalkan itu apa? Mengkristalkan itu dia membuat menjadi tidak aktif, tidak bergerak, pasif untuk sementara waktu, dibuat tidak aktif. Tokohnya yaitu Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935 dan itu diberi nama tobacco mosaic virus atau TMV. Ciri-ciri virus bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup atau parasit obligat intraseluler. Yang kedua, asam nukleat DNA atau RNA saja. Berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Berukuran sangat kecil yaitu antara 20 dan 300 nanomikron, lebih kecil daripada ukuran ribosom. Bentuk virus berbentuk batang, contohnya TMV tadi yang ditemukan, tobacco mosaic virus, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus, berbentuk bulat titik kokus, contohnya HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan orthomyxovirus. Kalau yang bulat itu kokus, kalau yang batang bacillus atau basil. Terus lagi berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola, berbentuk polihedral, contohnya adenovirus, berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Ini merupakan gambar dari virus, ada yang berbentuk bulat tadi, ini ada yang berbentuk bulat. Ini Bapak kasih, ini ada yang bulat, ini dia berbentuk kokus, ada yang berbentuk kotak, segi, dia bacillus. Terus lanjut lagi, struktur virus bakteriofag. Virus memiliki struktur, yang pertama adalah kepala. Pada bagian kepala, bagian dalam kepala mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Nah, berarti urutannya kapsid, terus kemudian asam nukleat. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Oke. Kepalanya berbentuk polihedral. Polihedral ini maksudnya adalah segi 6. Jadi kepala virus yang itu berbentuk segi 6 atau polihedral. Kemudian yang kedua adalah kapsid, merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer atau kapsom. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Kemudian asam nukleat yang memiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya memiliki fungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Terus kemudian leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor leher. Ada yang juga menyebutnya badan sebagai penopang tubuh virus. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Jadi nanti leher bisa sebagai penopang tubuh virus dan juga sebagai jalan penghubung, yaitu asam nukleat dari kepala menuju ke ekor. Kalau manusia itu ibaratnya kepala, kalau lehernya itu dia kerongkongan. Jadi asam nukleatnya misalkan itu makanannya dimakan melalui kepala, disalurkan melalui kerongkongan yaitu leher, terus masuk ke ekor virus. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar, berfungsinya untuk apa? Untuk menempel, untuk menyerang, menempel pada inang. Inang itu yang ditempeli.
Nah, ini dia struktur tubuh virus yang dijelaskan. Tadi ada bagian yaitu yang pertama kepala. Yang pertama kepala ini dia berbentuk ini segi 6 polihedral. Yang kedua ada leher. Nah, ini leher. Ini leher. Bapak kasih tanda leher. Terus yang ketiga yaitu ekor. Ekor sebagai apa tadi? Ekor atau kaki sebagai untuk menempel pada sel. Di sini juga ada kapsid, di kepala ada kapsid, ada asam nukleat atau DNA. Terus kemudian lanjut, ini cara perkembangan biakan virus. Cara perkembangan biakan virus, dia ada dua. Yang pertama adalah dia daur litik, nah, ini daur litik, dan yang kedua daur lisogenik. Nanti pada pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang itu lebih detail. Ada daur litik dan daur lisogenik. Karena kalau Bapak bahas sekarang nanti waktunya keburu habis. Cara perkembangan biakan virus ada dua, yang pertama daur litik dan yang kedua daur lisogenik. Klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung nukleokapsid. Virus berselubung yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya yaitu poxovirus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, dan juga paramyxovirus. Virus telanjang yaitu virus yang tidak memiliki selubung. Tidak memiliki selubung, makanya dia disebut virus telanjang. Nukleokapsidnya, contohnya yaitu papovirus, adenovirus, picornavirus, dan juga reovirus. Berdasarkan jumlah kapsomernya, yang pertama ada virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Ada yang kedua yaitu virus dengan 60 kapsomer, lebih banyak, contohnya picornavirus. Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer, contohnya papovirus. Yang keempat, herpes virus memiliki 162 kapsomer, banyak. Dan yang paling banyak, yang kelima adalah adenovirus dengan 252 kapsomer. Berdasarkan sel inangnya, yaitu yang pertama, virus penyerang bakteri, misalnya virus T. Yang kedua, virus penyerang tanaman, misalnya TMV dan tungro. TMV tadi tobacco mosaic virus. Yang ketiga, virus penyerang hewan, misalnya virus rabies pada anjing dan flu burung pada gulungan Aves. Yang keempat, virus penyerang manusia, misalnya yaitu polio, HIV, dan flu. Nah, berdasarkan tipe genom dan replikasinya, ada yang virus tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6, dan tipe 7. Kalau untuk yang tipe 1 memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya herpes virus. Virus TP2 contohnya virus MVM. Tipe virus 3, contohnya virus reovirus. Tipe 4, virus TP4, infolio. Virus tipe 5 yaitu rabies yang tadi menyerang pada anjing. Virus tipe 6, contohnya virus AIDS, penyakit HIV. Dan virus yang ketujuh terakhir, contohnya heparnavirus. Jadi, berdasarkan tipe genom dan replikasinya ada tipe sampai ada 7 tipe, virus tipe 1 sampai virus tipe 7. Berdasarkan jenis asam nukleat, itu pertama virus DNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya parvovirus. Yang kedua, virus RNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, contoh picornavirus. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus bentuk eksohedral memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi, contohnya virus polio.
Virus helikal memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsid, tidak kaku, dan berbentuk heliks, contohnya virus flu. Virus kompleks memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya, contoh virus cacar. Manfaat virus, nah ini tidak semuanya itu negatif, tergantung bagaimana cara kita memanfaatnya untuk kepentingan apa. Yang pertama yaitu ini, membuat vaksin protein agar berbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit, ya, sebagai vaksin untuk melawan penyakit. Terapi gen melalui rekayasa genetika. 3. Pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Terus yang keempat, ilmuwan dari Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa Fe besi untuk membuat kapasitor. Kelima, sebagai biopeptisida. 6. Produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Dan yang terakhir, ini terakhir yang saya Bapak buatkan, aslinya banyak sekali, lebih dari 7, yaitu sebagai vektor pembuatan hormon insulin. Penyakit yang disebabkan oleh virus, nah ini dampak negatifnya. Cacar variola disebabkan oleh virus jenis orthopoxvirus. Campak disebabkan oleh morbillivirus. AIDS disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Kemudian ada penyakit flu, ada flu burung, ada rabies, penyakit tetelo, dan mosaik TMV tadi, tobacco mosaik virus. Itu tayangan yang Bapak buat tentang virus, semoga kalian bisa dipahami. Nanti slide-nya ini akan Bapak kirimkan ke WA grup kalian. Nanti tugas kalian apa? Dari PowerPoint yang nanti Bapak bagikan, nanti kalian buka, kalian pelajari, kemudian kamu ringkas mana yang penting, terus kemudian kamu tuliskan pada buku tulis. Nanti diberi judul virus, ingat, yang penting dicatat, ditulis pada buku tulis, diberi judul virus. Terus kalau sudah kalian catat yang poin pentingnya, kalian foto, kemudian setelah kalian foto, kamu kirim ke WA Bapak. Kalian beri nama, misalkan Abdi Nurul Huda, kelas 10 AP HP1, tugas virus, nanti WA-nya seperti itu. Terus kemudian gambarnya dikirim. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan tadi menjelaskan tentang perkembangbiakan virus. Tadi ada yang pertama daur litik, yang kedua ada daur lisogenik. Terima kasih waktunya. Selalu menjaga protokol kesehatan, selalu gunakan masker. Ini Bapak juga masih selalu menggunakan masker. Terus kemudian rajin-rajin cuci tangan, hindari kerumunan, tidak usah bepergian yang tidak penting, jaga kondisi. Kita lawan corona, tapi lawannya jangan bermalas-malasan. Tetap aktivitas, tapi selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.